Mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Mari angkat suara sembah Yesus. Air mata kami jadi tari-tarian, sayangmu bakal setiap kesusahan kami jadi sukacita. Ada penghiburan, ada pengharapan. Kami memujamu. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hati. Engkaulah Raja. Haleluya, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Mari kita Kita bersama-sama. masih punya Tuhan,
Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan sampai selamanya. Aku masih punya Tuhan. Amin ya, kita masih punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Doa sebelum firman ya Bu Joyce. Ya, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan dengan puji-pujian. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kami percaya Tuhan dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Engkau dengar. Ya Yesus. Dengan pujian yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini. Yang kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Bapak. Tuhan jamah Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami merasakan Tuhan yang kami sakit. Ya Yesus. Kami kena vertigo. Kami sudah merasakan kontak terhadap Bapak Pendeta John Sarbunan. Ternyata Bapak Pendeta John Sarbunan telepon kepada kami. Ya. Lalu kami didoakan terjadi mujizat bagi kami. Dalam nama Yesus. Kami terima kasih Tuhan, tidak lama kami didoakan dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Dengan penyakit kami, tekanan kami 170. Ya, Yesus. Kami juga merasakan vertigo, tapi dengan puji-pujian pagi ini. Ya. Kami punya Tuhan. Amin. Melalui Tuhan pakai Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan siap untuk mendengarkan firman ini. Berilah kami jawaban ini ya Bapak. Dan ampuni akan segala kesalahan kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Kau tahu isi hati kami, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya Pak John, sudah Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai ya. Riva Mole dari kota Sidoarjo. Yang sudah berdoa ya buat firman Tuhan akan disampaikan pagi ini. Oke, shalom semuanya, haleluya. Selamat pagi buat yang di Indonesia dan yang di Jerman, tuh orang tua kita Bu Rosalin. Puji Tuhan, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapa menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat, yang sanggup beri pertolongan bagi kita, lambaikan tangan. Amin, amin, amin ya. Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat, dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Dia sanggup menjamin hidup kita, pelihara kita semua. Oke. Haleluya, pagi ini orang tua kita Ibu Rosalin
akan memperdengarkan firman Tuhan. Ya, Bu Pang Pang Lai, puji Tuhan, selamat pagi ya. Nanti setelah firman Tuhan, Mati Pak John. amin. Oh, lampu mati ya, makanya gelap di sana. Oke, baiklah. Nanti setelah firman Tuhan, Ibu Pang Pang Lai akan berdoa ya. Dan pagi ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya, orang tua kita dari Jerman. Oke, ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Ya, 549. Benar sekali, 549. Ya, baiklah teman-teman semua. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-549 ya. Tanpa terasa ya, Tuhan bawa kita berjalan hari demi hari. Ya, saudara-saudaraku ya, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan. Tuhan tuntun langkah-langkah kita sepanjang tahun ini. Dan kita sudah tiba pagi ini di serial yang ke-549 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kasih karunia ya. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam kasih karunia. Ada yang tahu apa artinya kasih karunia? Saya berkali-kali menyampaikan ada 4 poin ya tentang kasih karunia. Ada yang tahu ya? Oke. Saya ulangi sekali lagi, kasih karunia itu sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia ya secara cuma-cuma. Dalam bahasa Inggris disebut gift. Kasih karunia itu adalah itu ya, dalam bahasa Inggris itu grace, anugerah atau kasih karunia ya, sama. Nah, yang pertama pengertiannya itu adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia. Hadiah dari Tuhan diberikan kepada manusia. Manusia yang berdosa yang sebetulnya tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan kasih karunia ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kasih karunia itu juga bicara tentang kemurahan hati Tuhan ya. Bicara tentang kebaikan hati Tuhan, saudaraku ya, diberikan kepada manusia. Nah, dalam bahasa Inggris disebut kemurahan, bukan barang murahannya, kemurahan itu kebaikan hati Tuhan. Itu disebut merciful dalam bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga, kasih karunia itu juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi ya, atau kekuatan adikodrati diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa ya, tapi Tuhan mau memberikan kasih karunia sehingga orang itu bisa mampu menghadapi setiap situasi yang sulit, yang sukar, yang rasanya sudah tidak mungkin, ternyata dia masih ada sampai hari ini. Itu adalah kasih karunia ya. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih karunia itu tentang sebuah kesempatan. Bilang kesempatan ya, opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan, jangan engkau sia-siakan. Karena suatu hari kesempatan ini waktunya habis. Waktunya tidak ada lagi ya. Mumpung masih hidup, ada kesempatan, masih ada nafas, ayo kita datang cari Tuhan. Kita sembahyang, kita beribadah, ya itu kasih karunia. Ya, kita mengisi, kita menginvestasikan hidup kita bagi kekekalan di sorga ya. Sehingga pada saatnya kasih karunia itu sudah habis, kita tidak menyesal karena kita sudah menginvestasikan. Selama ada kesempatan dalam hidup ini, kita bernapas, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan ya, dan kita akan menikmatinya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menginvestasikan waktunya, hidupnya bagi Tuhan, nah suatu hari ketika waktunya habis, kesempatannya hilang, baru dia sadar dan menyesal, tapi sudah terlambat, sudah tidak mungkin lagi ya. Saya kasih contoh-contoh pada zaman Nuh seperti itu ya. Orang-orang berteriak minta tolong, Nuh bukakan pintu bahtera, tolong selamatkan, aku mau beribadah dengan segenap hati, aku mau setia iring Tuhan, aku mau melayani, sudah terlambat. Aku mau buka rumah untuk ibadah di rumahku, sudah terlambat. Aku mau cari jiwa-jiwa untuk Tuhan, sudah telat ya saudaraku. Aku mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sudah terlambat, tidak bisa lagi, tidak bisa diulangi Bapak Ibu. Nah, orang baru menyesal ketika dia tahu waktunya itu sudah hilang ya. Oke, Bapak Ibu, mumpung ada kasih karunia nih, ayo kita layani Tuhan dengan segenap hati ya, supaya kita tidak menyesal pada akhirnya. Nah, kita akan pelajari ini dalam nats Alkitab kita, Yakobus 4 ayat 6. Terus 4 ayat 6. Ya, shalom semuanya, selamat Ya, pagi. shalom.
Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Allah menentang siapa? Orang yang congkak. Tetapi mengasihani siapa? Orang yang rendah hati. Ya. Jadi ada kaitannya antara kasih karunia ini dengan orang yang rendah hati, juga dengan orang yang sombong. Nah, siapa yang ditentang Tuhan, siapa yang dikasih Tuhan? Orang yang ditentang Tuhan itulah orang yang congkak. Namun orang yang dikasihani Tuhan itulah orang yang rendah hati. Saudara ada di mana hari ini? Pastikan saya berdoa bahwa engkau ada pada orang yang rendah hati. Katakan amin ya. Supaya engkau tidak ditentang oleh Tuhan. Haleluya. Suatu terkasih Tuhan, ini penting sekali dalam hidup kita semuanya ya. Kita akan pelajari tentang hal ini saudaraku. Haleluya. Oke. Tuhan Yesus Tuhan yang baik ya. Oke. Wow. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ya bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih karunia. Bagi siapa kasih karunia? Bagi kasih karunia bagi orang yang mengerti. Ya, orang yang mengerti bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Katakan amin ya. Orang yang rendah hati itu dikasih oleh Tuhan. Katakan amin. Oke. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara sekalian, ini akan sangat membuat hati kita damai, hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita sejahtera, ya. Hati kita mengalami sesuatu yang membahagiakan. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan, ya. Kita segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kasih karunia. Ya, nah, mari kita lihat. Ada 3 tanda dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih karunia. Ya, tanda yang pertama, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa penting menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, meski dia mendapatkan penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan itu sesuatu yang disingkapkan, ya, dibukakan oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan itu. Nah, kadang-kadang orang mendapatkan penyataan Tuhan ini membuat dia jadi sombong, ya, membuat dia merasa dirinya hebat, membuat dia menjadi tanpa sadar dia mulai tinggi hati, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Maka itu yang Tuhan ingin jangan ada pada kita, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya dulu. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Nah, ini dia ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang yang Tuhan mencegah mereka supaya jangan mereka sombong, jangan mereka meninggikan diri, maka Tuhan izinkan ada duri di dalam dagingnya, ya. Ada masalah dalam hidupnya. Sehingga apa, saudaraku? Dia sadar, oh Tuhan, lewat masalah ini, lewat duri dalam daging ini, dia mulai datang kepada Tuhan, mulai mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nah, terkadang orang kalau tinggal dalam zona nyaman, gak ada masalah, itu kebanyakan membuat orang itu lupa dengan Tuhan. Ya apa ya? Membuat orang itu rasanya tuh dia nggak butuh Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Semua ada yang dia butuhkan, yang dia perlukan sudah ada. Mau apa lagi, saudaraku? Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini, mereka itu lupa dengan Tuhan, hati mereka jauh dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Nah, sehingga Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup mereka, saudaraku. Dan itu akan membuat mereka sadar, oh Tuhan, ini waktunya aku datang mencari Tuhan. Aku yang lemah, aku butuh Tuhan yang memberi aku kekuatan. Aku yang susah dan sedih, aku butuh Tuhan memberi aku penghiburan. Aku yang sakit, aku butuh Tuhan menyembuhkan penyakitku. Aku yang dalam beban berat, kesesakan, aku butuh Tuhan yang menyelesaikan masalahku, yang memberi aku kelegaan. Amin, saudara. Jadi ini, saudara, ya. Tanda yang pertama dari orang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih karunia itu, dia mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Lawan dari rendah hati apa? Sombong, ya. Menjadi pribadi yang rendah hati, meski dia mendapatkan penyataan Tuhan. Jadi, saudara, kalau Tuhan kasih saudara sesuatu karunia khusus, nah itu ingat bahwa Tuhan mau engkau rendah hati. Amin, ya. Tapi kalau orang sombong, maka Tuhan itu menentang dia. Maka Tuhan tidak mau dia sombong, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Seperti yang dia alami oleh Rasul Paulus ini, ya. Jadi kalau saudara alami masalah, ingat saja bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, ya. Itu adalah sebuah kemampuan Allah memampukan kau menghadapi semuanya itu. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat. Nah, setelah dia mengerti, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Ini tandanya. Tahap yang kedua, dia memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Memahami bahwa hal pentingnya 3 kali berdoa pada Tuhan karena dia sedang menghadapi utusan iblis. Nah, iblis itu adalah suatu sosok yang tidak ingin saudara dan saya itu dalam keadaan baik. Iblis tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan sehat. Iblis tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan diberkati. Iblis ingin saudara dalam keadaan hancur. Iblis tidak ingin saudara itu hidupnya bahagia, ya. Maka dia itu datang untuk apa? Menyerang saudara. Maka penting kita memahami di sini, pentingnya 3 kali kita berdoa, ya, pada Tuhan. Karena apa? Karena sedang menghadapi utusan iblis. Ayo kita lihat 2 Korintus 12 ayat 8. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Amin. Amin, ya. Tentang hal itu hal yang mana? Hal yang menyangkut duri di dalam tubuh Paulus ini, ya. Namanya duri itu kan menusuk dan itu sakit, saudaraku, ya. Rasanya membuat orang tuh nggak nyaman, membuat orang tuh rasanya terganggu, ya. Jadi ini Bapak Ibu sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menusuk, sesuatu yang membuat orang tuh merasa rasanya seperti nggak tahan gitu, ya, menghadapi gangguan seperti ini. Nah, disitulah Tuhan mau engkau dan saya berdoa, ya. Paulus berdoa berapa kali? Dia berseru berapa kali? 3 kali. Maka kita bersyukur Bapak Ibu ada ibadah dalam gereja CLCC itu 3 kali. Pagi seperti ini, ya. Nanti siang yang kedua ibadah doa mujizat, nanti yang malam juga begitu. Makanya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan kasih kita kesempatan ini alkitabiah, saudaraku. Ya, kita berdoa waktu pagi, waktu siang, waktu malam, ya. Jadi semua waktu ini, saudaraku, kita gunakan dengan baik. Daniel pun berdoa 1 hari 3 kali. Meskipun dia difitnah macam-macam dan dibuang ke gua singa, tapi singa tidak membahayakan Daniel. Malah singa itu menjadi teman sahabat baik Daniel, ya. Tapi orang-orang memfitnah Daniel, orang-orang yang memusuhi Daniel, orang-orang yang menuduh Daniel ketika mereka dibuang ke gua singa, langsung secepat itulah singa menerkam memakan mereka, ya. Kita lihat, saudaraku, orang yang suka berdoa kepada Tuhan, itu ada proteksi, ada perlindungan Tuhan atas hidupnya, ya, bukan cuma hidupnya, atas anak cucu keturunannya. Saudara, 3 alasan kenapa kita berdoa, ya. Yang pertama karena kita ini lemah, ya. Seperti HP itu kalau kita pakai telepon, kita chatting, kita scroll, ya, media sosial itu Bapak Ibu sekalian, lama-lama kan baterai itu berkurang, ya, dia drop dan akhirnya mati sehingga kita tidak bisa komunikasi. Apa yang harus kita lakukan? HP itu kita harus cas lagi, betul, ya. Nah, seperti pagi ini kan kita semua sudah cas dulu HP kita sehingga kita bisa ikut ibadah Zoom kan, seperti itu. Nah, kita dalam kehidupan ini suatu ada banyak persoalan yang terjadi yang menguras energi kita, yang menguras semua kekuatan tenaga kita, rasanya kita udah gak kuat lagi. Nah, disitulah Tuhan mau kita berdoa, ya. Ini dia. Yang pertama alasan kenapa kita berdoa, karena kita ini lemah.
Jadi harus dicas lagi supaya tidak lemah, jadi kuat. Amin. Alasan yang kedua kenapa kita berdoa? Karena kita ini punya musuh. Musuh kita itu siapa? Musuh kita itu iblis, ya. Kalau orang Korea bilang iblis itu ibulis, ya. Mereka nggak bisa bilang iblis, mereka bilang ibulis, ya. Kalau mereka bilang kitab Ibrani, mereka nggak bilang Ibrani, mereka bilang Iburani, ya saudaraku. Itu seperti itu, ya. Nah, kita ini menghadapi musuh kita siapa? Iblis. Bukan suami, bukan istri musuh kita, bukan anak musuh kita, bukan menantu mertua, bukan juga teman, sahabat, bukan juga pendeta, bukan juga jemaat, tapi iblis, Bapak Ibu sekalian. Nah, iblis ini bekerja, dia bisa memakai siapa saja. Kemarin kita sudah belajar ya bahwa iblis bisa memakai penguasa, ya. Orang-orang yang mempunyai jabatan itu bisa dipakai menjadi kaki tangan setan. Atau iblis bisa pakai alam semesta ini, bencana-bencana, musibah-musibah, iblis bisa pakai menyerang kita. Maka itu kalau kita tahu ini bahaya, maka Bapak Ibu jangan pernah kau sepelekan hal ini. Berdoa terus. Berdoa sampai kau benar-benar dapat perlindungan Tuhan. Kau bersama dengan anak mantu cucumu, ya, keturunanmu aman. Karena engkau memproteksi mereka, engkau bersama dengan Tuhan memagari mereka dengan doamu. Sehingga mereka aman, ya. Itu saudaraku, kalau kita tidak berdoa, saudara-saudara, kasihan, ya. Diri kita kasihan juga orang-orang yang kita kasihi. Gak ada perlindungan, gak ada tembok yang mengelilingi kita, mengelilingi mereka. Dan itu sangat berbahaya sekali. Maka kita perlu berdoa, ya. Dan alasan yang ketiga kenapa kita berdoa, karena ini sebuah persiapan. Bilang persiapan. Persiapan apa? Persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang, kita sedang berjaga-jaga dan berdoa. Wow, itu kabar baik, kita mengalami keselamatan, ya. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan datang, kita masih tidur, kita terlena, kita tidak berjaga-jaga dalam doa, ya bakal ketinggalan, ya. Orang-orang yang ketinggalan itu mereka berseru, berteriak, tapi sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan, ya. Oke, sekarang kita lihat setelah memahami, ini hal penting 3 kali berdoa pada Tuhan, ya, karena dia sedang menghadapi utusan iblis. Nah, kita lihat yang ketiga ini dia. Nah, ini dia tanda yang ketiga dari orang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih karunia itu apa? Dia mengakui akan kasih karunia Tuhan cukup baginya. Dan kuasa Tuhan sempurna, katakan sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam kelemahan, ya. Dalam kelemahan dia. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Amin. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi pada waktu engkau mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, ada tantangan, rintangan, itu apa? Supaya engkau mencari Tuhan. Nah, di dalam masalah-masalah yang terjadi ini, Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa saudaraku kasih karunia itu cukup bagi saudara saya. Amin, ya. Kasih karunia, ya. Tadi kita sudah belajar kasih karunia, dan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kelemahan. Jadi kalau ada kelemahan, Bapak Ibu, jangan saudara merasa diri bahwa ini sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Saudara bersyukur dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin, ya. Oke, dan mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mulai sadar, ya, mulai sadar. Tujuannya apa? Supaya dia itu jangan meninggikan diri, alias jangan sombong. Berarti apa yang Tuhan mau? Dia rendah hati. Amin, ya. Mari kita lihat ini, saudara-saudaraku. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri yang di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Amin. Supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ya. Jadi lihat, ya. Orang-orang yang sombong itu mereka merasa mereka nggak butuh Tuhan, ya.
Mereka buat apa? Berdoa, buat apa? Ibadah, buat apa? Melayani? Nggak perlu. Aku aman-aman aja kok. Aku nggak ada masalah. Semua baik-baik aja. Semua lancar-lancar aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya membuat dia sadar, oh ini waktunya aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku datang mencari Tuhan. Katakan amin ya. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah. Orang tidak berdoa, aku tetap berdoa. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Nah, itu orang rendah hati. Orang rendah hati itu dia butuh Tuhan. Tapi kalau orang mulai meninggikan diri, mulai sombong, nah itu dia mulai tidak lagi butuh Tuhan, nggak perlu lagi Tuhan dalam ibadah-ibadahnya. Nah, saya berdoa kita semua ini, kita butuh Tuhan kan, ini tanda kita rendah hati. Amin. Maka Tuhan izinkan masalah terjadi, masalah datang supaya apa? Membuat kita tidak lupa dengan Tuhan ya. Oke. Yang kedua, mari kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu tidak takut. Tidak takut apa, saudaraku? Tidak takut menghadapi utusan iblis ya. Utusan iblis yang datang menggocoh dirinya. Amin. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 12 ayat 8. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Amin. Amin. Kita bilang, Tuhan kenapa masalah ini datang? Kenapa persoalan ini ada? Kenapa ini harus terjadi? Supaya apa? Kita terus berdoa di hadapan Tuhan ya. Meski iblis pakai situasi, pakai orang, pakai siapapun, kita terus berdoa ya, dan kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan menang atas semuanya. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, nanti Ibu Fang Lai berdoa buat kita semua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Amin ya. Nah, kita lihat ayat ini, 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku megah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi semakin engkau mengalami masalah, engkau ingat gini, oh semakin aku mengalami masalah, kuasa Kristus semakin turun menaungi aku. Katakan amin. Semakin engkau mengalami persoalan, semakin turun kuasa Kristus menaungi saudara ya. Jadi kapan kuasa Kristus turun menaungi saudara? Pada waktu engkau dan saya mengalami persoalan, pergumulan ya. Membuat engkau lemah, tapi di situ kuasa Kristus turun menaungi kita. Sehingga apa? Kita aman. Sehingga apa? Kita selamat. Sehingga kita apa? Kita mampu menghadapi semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Terima kasih Bu Rosalin sudah memperdengarkan ya. Sama-sama Pak John. Firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Oke. Kembali kepada Ibu Fang Lai akan berdoa dulu ya, Bu Fang untuk firman Tuhan sudah kita dengar. Baik, bisa dibuka Bu Fang Lai. Oh, lampu mati di sana. Halo Bu Fang Lai. Lampunya mati toh Pak John. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak John. Oke, terima kasih. sip. Oke, silakan. Dapat lihat. Ya, oke, sip. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya atas pemberiannya kami pada hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh kesembuhan ilahi yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin bahwa turut Engkau bawakan kami semakin hari semakin melekat padamu, percaya padamu, yakin padamu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Engkau adalah penolong yang setia, penyertaan yang penuh dengan yang terbesar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia anugerah yang besar Kau berikan, rahmat yang baru Kau berikan setiap pagi, setiap hari. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, tersanjung, terkagumi. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat terbaik dan amat terbaik. Biar tubuh kami sekarang ini merasa sakit, merasa lemah, merasa penuh tak berdaya. Tuhan, Engkau bawa kami masuk dalam
kehendak-Mu, rencana-Mu yang termulia, yang tersanjung, yang terkagumi. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat kasih kemuliaan yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat, yang membawa kami melekat padamu, percaya padamu, yakin bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami satu persatu. Teman-teman kami se-LCC untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk datang mencari wajah-Mu, mendapat impartasi kesembuhan, mendapat impartasi kekuatan, mendapat impartasi pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, penguasaan diri, semua adalah daripadamu. Engkau Tuhan Yesus, Kau jawablah setiap persoalan kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itu terang, firman-Mu itu mulia, firman-Mu itu cahaya, perkasa. Kami percaya Kau membawa Pak John Serpuna untuk memberitakan firman-Mu itu menjadi kasih karunia anugerah besar yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan banyak terima kasih karena Kau baik, Kau sangat terbaik, amat terbaik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih. Oke. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Terima kasih atas berkat firman-Nya yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih. Marosalin yang sudah memperdengar firman bagi kita semua. Terima kasih. kasih. Joyce. Kita sudah mendoakan dalam firman. Selanjutnya doa prophetik akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Ya, kami persilakan. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Esti yang memberikan kesempatan pada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Ibu Joyce, semangat Ibu Joyce. Haleluya. Ibu Andri, Ibu Yeti, Oma Rosalin, selamat malam waktu Jerman. Opa Bruri, Bu Fang Fang Lai, Bu Sinta, semuanya. Iya, haleluya. Mari kita sama-sama kita berdoa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC kita yang tercinta dan kita receive-kan bersama-sama. Haleluya. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian
dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I Amin. receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Yes. Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dengan semangat antusiasnya. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin, amin. Dan saya kembalikan kepada hostnya yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Raden Ajeng Atanasia Puji Astuti Esti Kisumawardani. Halo Tria, saya persilakan. Terima kasih Bapak Lukas. Semangat 45. Bangunkan orang tidur semua ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus ya Pak Lukas, sehat selalu. Ya, selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu yang satu ini yang luar biasa juga, yang tidak kalah sama Pak Lukasnya. Ibu Yeti Lestiorini dari Kediri, kami persilakan. Terima kasih Ibu Atanasia dari Sidoarjo yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk pengumuman. Shalom Bapak Pendeta John Shalom, Sarbunan Bu Yeti. dan lagi untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari ini. Semuanya akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan dan mujizat tercurah kepada Bapak Ibu semua yang terkasih yang selalu setia mengikuti ibadat gereja CLCC baik di pagi hari ini, siang ataupun malam. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC, pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan.
Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Bapak Tirto, Ibu Norma Citralen, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan September 2024. Ya, ini sudah selesai semuanya. Persembahan ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Amin. Ya, terima kasih Bu Yeti yang luar biasa, sehat terus. Semangat buat motivasi kita yang muda-muda ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat semua ibu bapak yang sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Sehat selalu, sehat terus, supaya kita bisa ibadah siang, malam, selanjutnya sampai tidak ada batas waktunya. Tambah semangat mencari Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Fang Fang Lai, Oma Rosalin. Malam, selamat istirahat. Terima kasih sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini untuk Indonesia. Pak Lukas yang selalu semangat, yang buat kita tambah semangat dengan geleng-geleng kepalanya. Ya Ibu ya. Oma Joyce, terima kasih Oma. Semangat. Saya kalau dengar doanya Oma itu air mata nggak bisa berhenti terus. Terima kasih Oma atas doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Pastor John, saya tidak bisa ngomong, tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Bapak Pastor yang sangat luar biasa, yang tidak pernah saya ketemukan. Makanya saya ingin ada gereja CLCC yang dekat, supaya kami bisa beribadah. Terus dekat dengan Bapak Pastor John. Terima kasih Bapak atas bimbingannya, atas doanya untuk kita semua jemaat gereja CLCC. Semangat, tambah sehat, umur panjang, berkat melimpah, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat Ibu Sinta yang selalu setia mendampingi Bapak John, yang membuat motivasi kita semua wanita, terutama saya. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bu Sinta. Lebih kuat. Ya Ibu Andri Marantika, terima kasih Bu Andri. Sudah hadir di ibadah pada pagi hari ini. Selamat menjalankan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Yorma Rekel, terima kasih. Gereja CLCC, Ade James, Cindy, Ibu Melawati, Yohan, terima kasih sudah selalu hadir pada ibadah kita pagi, siang, malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberi kesehatan kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami serahkan kembali Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan siapa yang mohon doa, boleh chat di obrolan langsung atau bicara langsung pada Bapak Pastor John. Ya Bapak, kesempatan kami persilakan. Ya Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku,
kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu sudah ada kuasa Tuhan. Aku berkata hari ini akan ada pertolongan Tuhan buat semua yang hadir di pagi hari ini. Mujizat ajaib mulai terjadi, engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan hari ini. Aku berkata, Ibu Atanasia, Ibu Esti, Ibu yang Joyce, kemudian Ibu Yeti, Ibu Rosalin, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Andri Marantika. Amin. Oh, dalam nama Yesus, bahkan juga semua yang hadir pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Sinta, Ibu Cindy, untuk Ibu Andri Marantika, semua yang hadir, kuasa Tuhan turun atasmu hari ini juga. Dalam nama Yesus, untuk yang hadir juga Pak Lukas, hamba-Mu semua yang hadir, kuasa Tuhan menaungi kita sekalian ya. Untuk Yohan, James, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, sebentar orang tua kami akan beristirahat. Ibu Rosalin, berikan dia istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan Tuhan, dan kuasa Tuhan juga turun untuk kita semua di Indonesia yang beraktivitas hari ini, yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, yang bekerja di salon. Tuhan berkati, tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati kebaktian nanti siang, berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, dan juga untuk kebaktian di Pak Tirto, berkati Tuhan, kebaktian juga bulan depan, dan juga teman-teman yang akan menikah dan yang dibaptis. Tuhan berkati semuanya sampai pada persiapan pernikahan dan anak-anakmu yang akan menikah. Tuhan berkati mereka semua, dan juga untuk persiapan Natal, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi. Selamat malam, Bro Salim. Ya, terima kasih Pak John. Berkati. Amin. Ya. Berkati semuanya. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Andri Marantika. Tuhan berkati ya. Semangat pagi, semangat pagi, Bu Joyce. Terima kasih semuanya. Bu Joyce, Bu Andri. Ya, Bu Andri, Tuhan berkati. Fang Fang Lai, Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai ya. Berkati Bu Fang Fang Lai, amin, dan keluarga ya. Cinta, semangat. Bu Yeti, Bu Fang Fang Lai ya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat Oktober, Oma Rosalin. Istirahat, Ma. Ya, selamat istirahat. Like and slapen. Ya, thank you, Pak John. Ya, Bu Joyce. Kita minta lagunya ini ya Pak John, yang tadi terakhir ini. Oh, Yesus kau segalanya. Iya. Oke. Baik. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semuanya. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Oke.